Kunjungan Menteri Pertahanan Indonesia Sapri Samsudin ke Yokosuka Naval Base Jepang kembali memanaskan spekulasi mengenai rencana Indonesia mengakuisisi frigat canggih kelas Mogami. Peninjauan langsung terhadap kapal perang modern milik Japan Maritime Self Defense Force itu dinilai sebagai manuver penting dalam upaya memodernisasi armada TNI Angkatan Laut. Dalam lawatannya, Menhan Sapri meninjau beberapa aset utama JMSDF termasuk FFM Komando frigat generasi terbaru yang dikenal dengan desain siluman dan kemampuan multimisi. Kapal sepanjang 133 meter itu dirancang untuk melaksanakan tugas peperangan permukaan anti kapal selam hingga operasi jarak jauh dengan tingkat deteksi yang rendah. Para perwira JMSDF memaparkan ragam teknologi yang tertanam pada kapal tersebut, mulai dari radar AESA, sistem tempur generasi kemampuan otomatis yang tinggi hingga konsep modularitas yang memungkinkan peningkatan sistem di masa depan. Delegasi Indonesia terlihat memperhatikan detail kemampuan kapal, sebuah tanda bahwa kajian serius tengah berlangsung. Selain peninjauan kapal, kunjungan ini disertai juga dengan pertemuan bilateral antara pejabat tinggi kedua negara. Indonesia dan Jepang membahas peningkatan kerjasama pertahanan, mulai dari berbagai informasi maritim, latihan gabungan hingga peluang kolaborasi industri alutsista. Kedua negara memiliki komitmen untuk menjaga stabilitas kawasan kita, membuka ruang kerjasama yang lebih luas terutama di sektor maritim, ujar Sapri dalam keterangan singkatnya. Tokyo dan Jakarta disebut sepakat memperluas jalur koordinasi untuk memperkuat maritim domain awareness dan interoperabilitas antara TNI Angkatan Laut dan JMSDF. Langkah ini dinilai penting mengingat dinamika keamanan di Indo-Pasifik yang cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Seiring kunjungan tersebut, rumor pembelian frigat kelas Mogami kembali mengemuka. Ini bukan kali pertama isu itu beredar. Mogami selama ini dianggap sebagai platform yang cocok untuk kebutuhan pertahanan maritim Indonesia, mulai dari teknologi stealth, efisiensi biaya operasional hingga kemampuan multi perang yang adaptif terhadap kondisi geografis Nusantara. Meski demikian, Kementerian Pertahanan belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait rencana pembelian. Sumber internal di lingkungan pertahanan menyebut bahwa opsi Mogami memang masuk dalam daftar alternatif, namun masih harus melalui kajian mendalam, termasuk evaluasi biaya jangka panjang, kesiapan galangan nasional, serta pemenuhan transfer teknologi. Indonesia tengah membutuhkan platform kapal perang baru untuk menggantikan sejumlah armada lama. Dalam dokumen perencanaan pertahanan, pemerintah menargetkan modernisasi armada permukaan dalam beberapa tahun mendatang. Mogami disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat bersaing dengan platform dari Eropa dan Korea Selatan. Jika pembelian benar terjadi, Mogami berpotensi menjadi tonggak baru dalam pembangunan kemampuan Angkatan Laut Indonesia, terutama jika disertai dengan kesepakatan transfer of teknologi dan CO production. Namun tantangannya tidak kecil: anggaran, kesiapan industri nasional hingga dependensi logistik jangka panjang. Di luar rumor tersebut, kunjungan Menhan Sapri menunjukkan bahwa hubungan pertahanan Indonesia-Jepang memasuki fase yang lebih strategis. Baik Jakarta maupun Tokyo memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga kawasan Indo-Pasifik tetap stabil di tengah persaingan kekuatan besar. Hingga saat ini belum ada pernyataan apakah Indonesia telah memutuskan mengakuisisi Mogami, namun peninjauan langsung ke kapal perang, pembahasan intensif dengan pejabat Jepang, serta rekam jejak kerjasama kedua negara menjadi indikator kuat bahwa keputusan besar mungkin tengah disiapkan.
Publik dan komunitas pertahanan kini menanti langkah selanjutnya dari Kementerian Pertahanan yang kemungkinan besar akan mempengaruhi arah modernisasi armada Indonesia dalam dekade mendatang. Hingga kini Kementerian Pertahanan Republik Indonesia belum memberikan konfirmasi resmi mengenai langkah lanjutan setelah kunjungan Menhan Sapri ke Jepang. Namun rangkaian agenda yang dilakukan di Yokosuka mulai dari peninjauan langsung frigat kelas Mogami, pertemuan tertutup dengan pejabat pertahanan Jepang, hingga dialog teknis mengenai kapabilitas dan peluang kerjasama industri memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia tengah berada di persimpangan strategis yang krusial. Dalam konteks geopolitik Indo-Pasifik yang kian penuh ketidakpastian, keputusan terkait memodernisasi armada TNI Angkatan Laut tidak lagi hanya persoalan menambah kekuatan militer, tetapi juga menentukan posisi Indonesia dalam peta kekuatan regional. Jepang dengan kemajuan teknologinya dan sikapnya yang semakin proaktif di sektor pertahanan tampil sebagai mitra potensial yang mampu menawarkan lebih dari sekedar platform kapal perang. Mereka menawarkan transfer teknologi, peningkatan kapasitas SDM, hingga skema produksi yang bisa mendorong kemajuan industri galangan dalam negeri. Namun berbagai tantangan juga menunggu. Indonesia harus menghitung secara cermat implikasi finansial jangka panjang, kesiapan infrastruktur galangan nasional untuk menyerap teknologi baru, serta kemampuan TNI Angkatan Laut untuk mengoperasikan sistem yang jauh lebih modern dan kompleks. Selain itu, kerjasama pertahanan dengan Jepang juga harus menyeimbangkan hubungan Indonesia dengan mitra strategis lainnya agar tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Dengan semua faktor tersebut, keputusan terkait pembelian frigat Mogami jika akhirnya direalisasikan besar kemungkinan akan menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah modernisasi militer Indonesia. Frigat ini dapat menjadi simbol transformasi sekaligus investasi strategis untuk beberapa dekade ke depan. Bagi publik, pengamat, dan komunitas pertahanan, langkah berikutnya dari pemerintah akan menjadi penentu arah besar pembangunan kekuatan maritim Indonesia. Apakah Indonesia akan memilih Mogami sebagai tulang punggung armada masa depan atau justru memilih jalur lain? Semua bergantung pada hasil kajian yang kini tengah berlangsung.